dan anak-anak GPIB Jemaat Bukit Muria, golongan anak tangguh. Sekarang Kak Talo ditemani oleh Kak Fedi dan Kak Hana. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Selamat Pagi. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi. Nah adik-adik masih ngantuk kan pasti? Nah, karena adik-adik masih ngantuk, kakak masih mau mengundang adik-adik untuk tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Oke adik-adik, sekarang kita sebelum mulai ibadah, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik boleh duduk, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, selanjutnya disiapkan kidung cerianya dari Kidung Ceria 339. Bait pertama saja yang berjudul Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan berdoa. Adik-adik duduk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu, kami akan memulai ibadah kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 201 yang berjudul Aku Dapat di Hatiku, bait 1 dan 4. Aku dapat di hatiku mutiara yang bermain, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat diberi. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman. Silahkan kakak-kakak pelayan firman. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita siapin dulu yuk bacaan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitabnya dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Udah adik-adik, dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Nah, sebelum kita baca,
Ayo kita bersatu dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar bisa membaca, mengerti, serta melakukan firman yang Kau ajarkan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bimbing dan sertai kami. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita buka lagi Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Dari kitab Efesus, pasal 1, ayat 3-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, gimana kabar adik-adik semua di rumah? Sehat-sehat nggak? Adik-adik, dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita tahu nih judulnya adalah Kekayaan Orang-orang Terpilih. Di bacaan ini, Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita bagaimana karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kita manusia. Kenapa sih kita mesti tahu tentang Allah Tritunggal di minggu ini? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kita perlu tahu mengenai Allah Tritunggal karena minggu ini adalah Minggu Trinitas. Sebelumnya kakak mau tanya, siapa di sini yang udah tahu mengenai Allah Tritunggal? Nih, kakak coba jelasin ya secara singkat. Tritunggal, dari namanya tri. Tri itu artinya apa? 3. Tunggal itu 1. Jadi, secara singkat, Tritunggal itu adalah 3 fungsi di dalam satu pribadi. Masih bingung ya adik-adik? Coba sekarang kakak jelasin pakai sebuah analogi nih. Kakak kasih contoh ya. Nih, siapa yang tahu gambar ini? Pasti adik-adik semua pernah nonton kan? Betul, ini adalah salah satu karakter kartun, yaitu Naruto. Coba adik-adik, Naruto itu adalah satu pribadi, tetapi kakak mau jelasin nih, kalau Naruto itu punya 3 fungsi yang berbeda. Lihat, fungsi pertama, kita tahu bahwa Naruto itu punya 2 orang anak. Jadi Naruto pasti punya fungsi dong sebagai seorang orang tua. Gak cuma sebagai orang tua nih, Naruto juga punya fungsi yang kedua, yaitu lihat nih, ketika Naruto di kantor, Naruto juga bekerja sebagai seorang Hokage. Hokage di sini tuh kita lihat di situ ada tugasnya banyak,
ada kertas-kertas tumpukan. Ketika ada masalah, Naruto harus bekerja yang sangat capek lah pasti. Jadi Naruto di sini udah punya 2 fungsi adik-adik, yaitu orang tua dan Hokage. Tapi nggak cuma itu, ada juga fungsi yang ketiga. Nih, kita lihat Naruto itu juga satu orang dari ribuan orang di desa Konoha. Jadi kalau misalnya mungkin di desa Konoha lagi pengen bersih-bersih, Naruto juga bisa ikut bantuin kan di situ. Nah, adik-adik, kita bisa lihat nih dari contoh Naruto ini, bahwa Naruto itu adalah satu orang, satu pribadi, tetapi dia memiliki 3 buah fungsi yang berbeda. Itu juga sama, seperti Allah Tritunggal. Ada Allah sebagai Bapa, dan juga dia menurunkan Yesus Kristus sebagai penyelamat bagi umat manusia. Dan juga Yesus Kristus memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai teman. Nah, adik-adik, pada saat Yesus Kristus naik ke sorga, Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus kepada kita. Dia menjanjikan Roh Kudus itu sebagai teman kepada orang-orang pilihan. Nah, kalau kita balik lagi ke bacaan kita pada Alkitab, di situ dikatakan bahwa ada tentang orang-orang pilihan. Kira-kira mereka itu ngapain sih? Orang-orang pilihan itu, dia itu mampu melakukan banyak sekali hal-hal baik. Banyak banget hal-hal baik yang bisa dilakuin. Contohnya, ketika dia disuruh menyebarkan firman Tuhan, mereka nggak banyak protes, mereka nggak banyak keluh, tapi dia langsung, dia berani, dia sabar, walaupun mungkin banyak yang menolak, banyak yang nggak suka, tapi orang-orang pilihan itu tetap mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa mereka bisa melakukan hal-hal itu? Betul, karena Roh Kudus. Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada mereka. Jadi mereka mampu melakukan banyak hal baik. Nah, di situ ada juga contoh mereka memiliki buah roh. Yaitu ada sepertinya kasih, ada kesabaran, dan banyak buah roh lainnya. Nah, adik-adik, karena sudah diberikan Roh Kudus, mereka itu harus melakukan banyak hal. Kenapa sih? Karena mereka harus bersyukur dan juga mereka menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau dipilih oleh Tuhan? Sebelum kakak tanya, kita semua itu sudah dipilih oleh Tuhan. Karena kita juga sekarang sudah diberikan Roh Kudus. Oleh karena itu, karena adik-adik sudah diberikan Roh Kudus, kakak sudah diberikan Roh Kudus, maka kita juga harus bersyukur dan kita juga harus bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira gimana sih cara menjadi teladan? Banyak loh contohnya. Nih, kalau kita lagi di rumah, kita bisa menjadi teladan dengan mau membantu orang tua, dengar-dengaran orang tua. Contohnya nih, bersihin kasur. Mungkin adik-adik di sini pernah males kan? Kalau misalnya bangun pagi, masih ngantuk nih. Tapi ketika adik-adik mau untuk membersihkan tempat tidur, itu adalah ajakan dan bisikan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa membantu adik-adik untuk melakukan hal-hal baik tersebut. Gak cuma di rumah, contoh lagi, di sekolah. Kita lihat nih di gambar ini. Di sini adik-adik diajarkan untuk mau berteman dengan siapapun. Karena Tuhan Yesus aja mengasihi semua orang. Masa kita nggak mau berteman dengan siapapun, ya kan? Itu juga adalah karya dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk berteman dengan siapapun. Ini juga nih, teladan di gereja, contohnya dengan datang tepat waktu. Nah, kalau adik-adik sekarang nih, lagi zaman corona, nggak bisa datang ke gereja. Adik-adik bisa siap-siap lebih awal, bangun lebih pagi, makan dulu, supaya ketika adik-adik menonton ibadah ini, adik-adik beribadah, adik-adik nggak ngantuk, adik-adik bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Itu juga adalah ajakan dari Roh Kudus. Nah, sekarang nih, mungkin adik-adik lagi nggak sabar nih. Aduh, aku udah bosan banget nih di rumah. Lagi corona kayak gini, ya kan? Adik-adik udah pengen jalan-jalan, udah pengen ketemu teman. Tetapi di sini adik-adik tahu bahwa kita itu harus menjadi orang yang sabar. Kita itu percaya bahwa semuanya itu pasti akan berlalu dan Tuhan menyiapkan yang terbaik. Oleh karena itu adik-adik, kita harus bisa menjadi teladan karena kita punya Roh Kudus. Sekian adik-adik. Amin. Adik-adik,
Sekarang kita akan berdoa syafaat. Oleh karena itu, sekarang kita mau berdoa, kita tutup mata, lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kembali kami mau berdoa Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa dan negara Indonesia ini. Di dalam banyak sekali permasalahan yang kami hadapi, Kau mau sertai bangsa ini agar bisa menjadi bangsa yang terus bersatu dan terus rukun satu sama lain. Berkati juga untuk setiap pemerintahnya agar betul-betul dapat mengatasi permasalahan di bangsa ini. Kau mau sertai mereka satu persatu. Tuhan Yesus, dalam permasalahan virus corona ini Tuhan, kami ingin berdoa juga terkhusus kepada semua tenaga medis. Kau mau sertai mereka dalam setiap jerih payah yang mereka lakukan. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta kemampuan untuk dapat terus bekerja dengan baik. Kiranya Kau berikan berkat kepada mereka semua Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, agar virus corona ini, pandemi ini, dapat cepat berlalu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, terkhusus gereja Bukit Moria Tuhan. Kau sertai gereja ini dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada dalamnya, agar betul-betul pelayanan yang ada hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Untuk setiap pendeta-pendetanya, untuk kakak layan, untuk majelis-majelis, semuanya Tuhan, Kau sertai mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada keluarga kami, kepada orang tua kami Tuhan, dan seluruh keluarga besar kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Kau berkati mereka, sertai mereka, berikan mereka semua kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang. Tuhan Yesus, doa ini masih jauh dari kata sempurna. Doa ini kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Adik-adik udah pada ngerti kan? Sekarang kita mau berdiri yuk. Kita akan muji Tuhan dari Kidung Ceria 119, bait pertama saja, haleluya, pujilah. Sekarang kita akan memasuki persembahan. Adik-adik boleh nanti persembahannya dikasih ke mama papa, biar nanti mama papa yang akan meneruskannya ke gereja. Sekarang kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356 dengan judul Kubri Persembahan. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik duduk manis, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, kiranya Engkau selalu memberkati kami, Engkau memberikan kami berkat dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, adik-adik, selanjutnya kita sudah selesai melaksanakan IHMP hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita akan berdiri memuji Tuhan dari Kidung Ceria 225, bait pertama saja, judulnya Saya Mau Ikut Yesus. Aku akan mempersembahkan persembahan pujian Yesus memanggil. Dengerin ya. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan tenang, bebas dosa hati pun senang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Makasih teman-teman, Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mensyukuri dan kita berdoa. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas firman yang sangat indah yang Kau berikan kepada kami, yang boleh mengajarkan kami untuk dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari, karena Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus yang telah Kau berikan tersebut dapat selalu membimbing kami dalam kehidupan dan aktivitas kami sehari-hari. Kau menyertai juga untuk adik-adik dalam apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar ibadah kami akan berakhir. Kau memberkati adik-adik kami dalam segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berikutnya. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak terima kasih.